Setelah kebijakan menonton video, saya akan menambahkan materi tentang ejaan bahasa Indonesia dengan penulisan unsur serapan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi banyak menggunakan kata-kata dari bahasa asing dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Bahasa asing yang digunakan masyarakat yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Yunani, dan bahasa daerah. Menurut Tarigan tahun 2009 nomor 93, dalam perkembangannya itu, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa baik dari bahasa daerah ataupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan Inggris. Sejalan dengan pendapat tersebut, Haier tahun 2011 nomor 62 menyatakan unsur serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Salah satu contoh unsur serapan yang berasal dari bahasa asing terdapat pada judul editorial blog Mahakam untuk Kemakmuran Rakyat yang terbit pada tanggal 2 Januari 2018 pada paragraf 4 kalimat 3, yaitu jangan sampai alih kelola itu membuat produktivitas blok Mahakam menjadi turun drastis. Penulisan kata produktivitas bahasa Belanda jika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya menjadi si. Kata produksi yang bentuk asli penulisan dalam bahasa Belanda adalah produktivitas. Jika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya berubah menjadi produksi. Ini salah satu contohnya, produktif. Penulisan serapan ini pada umumnya dijelaskan pada Sugiarto tahun 2017 dan Haier tahun 2011. Penulisan unsur serapan pada umumnya disebabkan menurut ketentuan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Sugiarto tahun 2017 nomor 107 sampai 126 sebagai berikut. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, bahasa Arab, Belanda, Inggris, Sanskerta, dan Yunani. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok dasar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti verse, major, de facto, dan de jure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asli. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Contohnya, di sini ada kata serapan, pal, menjadi kata bakunya pal dari asal Belanda. Kedua, kata serapannya oktav, menjadi kata bakunya oktav dari bahasa Belanda. Terus yang ketiga, ada efek, menjadi kata baku efek dari bahasa Inggris. Contoh yang keempat, kata serapannya proof,